3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Badan POM dimanapun berada, bersyukur sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu nih dari andalan Warcap Kabupaten Banyumas. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita sama Kak Doni nih, nanti biar beliau yang memperkenalkan diri. Bahwa Kak Doni ini kan selaku ya andalan untuk Saka, Satuan Karya Pramuka di Warcap Banyumas. Nah, pada kesempatan yang baik ini guys nih, pramuka itu tetap ceria, aktif, dan cerdas bersama Saka POM atau Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Kita sapa Kak Doni. Salam pramuka Kak. Salam pramuka. Nah ini Kak, terima kasih sudah berkenan hadir ya di podcast di Lokapom Banyumas. Nah ini mohon berkenan Kak Doni untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Doni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat bertemu dari kakak Badan POM di seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan juga bersilaturahmi untuk sharing-sharing tentang Satuan Karya Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni Damaratus Budian, bisa dipanggil Kak Doni. Dalam kesempatan ini saya sebagai andalan cabang urusan Satuan Karya Pramuka di Warcap Banyumas. Jadi kita Warcap Banyumas itu punya andalan masing-masing yang mengurusi baik itu kegiatan untuk teman-teman pengalam, penegak dan juga siaga. Nah, salah satunya saya diberi amanah untuk mengurusi Satuan Karya Pramuka di Warcap Banyumas. Ya, terima kasih perkenalan Kak Doni ya. Ini Kak Doni, sebelumnya kami ucapkan selamat ya. Kayaknya kemarin nih Warcap Banyumas ini banyak mendapatkan ini prestasi-prestasi ya, banyak juara. Bisa diceritakan Kak? Oke, terima kasih juga dari Om yang sudah mengucapkan ucapannya. Memang Warcap Banyumas ini salah satu warcap tergiat di Jawa Tengah, terbukti dengan 34 kali kita istilahnya juara ya, ataupun tergiat 34 kali berturut-turut sampai dengan tahun ini 2022. Bahwa kegiatan Warcap tergiat ini memang rutin dilaksanakan oleh Kepala Daerah ataupun Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan diikuti oleh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi memang itu adalah salah satu penilaian administrasi, baik itu mulai dari bidang pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, kemudian ada keuangan, ada sarpras, kemudian juga ada kegiatan humas dan juga kegiatan kepedulian masyarakat. Jadi memang kita Warcap Banyumas selalu konsisten, terlepas dari kita memang tergiat, yang utama memang kita adalah membina generasi muda bahwa pembentukan karakter. Memang luar biasa sekali, harusnya juga kalau masuk rekor muri ini karena juara berturut-turut sampai 34 kali ya. Nah ini kan luar biasa sekali. Tentunya kan ini kan prestasinya bukan prestasi individu ya Kak ya, tentunya kan perlu kerjasama yang solid ya antar pengurus Warcap ya. Nah ini kan Kak, pramuka kan sekarang seperti kayak primadona gitu ya, banyak instansi baik pemerintah maupun swasta yang melirik nih untuk kerjasama dengan pramuka. Ini salah satunya Badan POM ini yang melirik pengen bekerja sama dengan pramuka. Kalau bisa itu Kak, pramuka nanti kayak kepanjangan tangan dari BPOM atau influencer dari BPOM atau mitra dari Badan POM ini yang akan nanti menyebarkan energi positif, menyebarkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat nih terkait informasi-informasi yang sedang beredar di masyarakat. Kita tahu ya Kak ya, dunia digital ini kan mudah sekali informasi masuk, informasi hoax gitu ya. Nah, nanti salah satunya kan dengan pramuka ini akan menyampaikan atau mengcounter informasi-informasi yang tidak benar tersebut. Nah, ini salah satunya nih, pramuka itu ya kayak memang jiwa solidaritasnya tinggi, jiwa sukarelanya tinggi. Ini kelihatannya pas ini dilirik untuk instansi pemerintah untuk bekerja sama. Nah, ini tips-tipsnya gimana Kak? Biar
kita atau muda-mudi kita atau siswa-siswa kita itu untuk tertarik aktif di apa ya, di dunia pramuka gitu ya. Karena saya lihat waktu saya kecil itu kan sudah pernah ikut pramuka, setelah ya 30 tahun lebih itu kan kayak kaderisasinya itu berjalan dengan bagus gitu ya, nggak ada generasi yang terputus. Itu gimana Kak bisa seperti itu? Ya, jadi memang gerakan pramuka ini kita fokus ya dalam pembinaan generasi muda, khususnya pembinaan karakter. Artinya kita pendidikan non formal yang memang concern terhadap pembangunan karakter yang tentu ini akan sangat dibutuhkan ya, dimana kita tahu memang saat ini kondisi generasi kita dengan banyaknya digitalisasi, kemudian modernisasi tentang informasi, tentu perlu adanya sistem yang membangun supaya generasi kita punya karakter, punya minat, punya bakat. Nah, salah satunya memang gerakan pramuka ini sudah sistem ya, artinya gerakan pramuka ini kan wadah, artinya wadah, kita punya kegiatan namanya kepramukaan, terus yang jadi orangnya juga namanya pramuka. Jadi memang secara aturan pun saat ini kita sudah punya undang-undang ya, yang mana itu menjadi dasar kami melaksanakan kegiatan kepramukaan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 ini menjadi dasar kami dan itu menjadi motivasi dan semangat kami dalam membina gerakan pramuka, baik itu mulai dari usia prasiaga ataupun TK ini sudah disebut prasiaga sampai dengan usia anggota dewasa. Jadi memang gerakan pramuka dengan banyaknya kegiatan, tidak hanya kegiatan istilahnya tepuk, tapi ada terkandung makna di dalamnya supaya generasi kita punya karakter, punya minat, punya bakat yang nantinya akan istilahnya akan dirasakan di kemudian hari. Jadi memang kita punya sistem, kita punya istilahnya basic yang mana itu diajarkan ke anak-anak. Berarti kalau misalnya bisa dikatakan juga kalau itu pendidikan karakter dan pendidikan kepemimpinan sejak dini itu bisa ya Kak ya? Bisa sekali Kak. Memang saat ini kita juga pramuka khususnya di Jawa Tengah, kita fokus terhadap pembinaan prasiaga itu memang teman-teman di TK ini kan memang belum mengenyam pendidikan kepramukaan ya, tapi di pramuka mulai kita kenalkan dengan pendidikan prasiaga itu. Nah berarti kan ini adik-adik nih yang jadi anggota pramuka ini harus bangga ya menjadi anggota pramuka ya, karena selain kita mendapatkan pendidikan karakter yang lebih dini, seperti kalau rumah itu bangunan pondasi ya Mas, kalau pondasi kuat nanti insya Allah nanti selama tumbuh kembang anak itu juga akan mendapatkan pendidikan karakter yang kuat gitu ya, yang tidak mudah ya kena cobaan-cobaan di kehidupan gitu ya. Nah ini Kak Doni, kita langsung fokus ke Saka aja ya. Nah, sebenarnya Saka itu apanya sama pramuka sih Kak? Apakah spesialisasi atau seperti apa? Karena kan beberapa itu masih belum paham nih terkait Saka tersebut. Ya, memang jadi Satuan Karya Pramuka ini adalah salah satu wadah ya, itu wadah tentang minat dan bakat yang mana peserta didiknya itu adalah teman-teman pramuka pendekat dan balita ataupun usia 16 sampai 25 tahun. Itu yang mengikuti. Jadi di dalam gerakan pramuka wadah pendidikan itu sebenarnya hanya dua. Itu di gugus depan dan juga di Satuan Karya. Nah, ini menjadi penting karena dua wadah ini kan menjadi garda terdepan dalam pembinaan gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka itu latihannya di mana ya, di gugus depan dan juga di Satuan Karya. Jadi Satuan Karya itu peminatan bakat dan keterampilan, dan ini selaras dengan tugas dan fungsi baik itu instansi, baik itu di vertikal ataupun yang berjenjang. Memang kita Satuan Pramuka ini bermitra dengan instansi ataupun dengan pemerintah mengenai kegiatan yang sesuai dengan minat bakatnya ya. Salah satunya ini kita ya di POM juga ada Satuan Karya Pramuka. Memang ini juga termasuk yang baru dan itu perlu dirintis dengan baik supaya nanti outputnya ataupun goalnya sesuai dengan tugas dan fungsi di Badan POM juga. Perlu nanti Sakapom perlu roadmap yang jelas juga ya Kak, termasuk nanti
ada SK dari Warnasnya juga ya. Nanti kita akan bahas nih bagaimana nanti pembentukan Saka Pom ini mulai dari yang paling terkecil di ranting sampai dengan nanti yang di Warnas yang di nasional. Nah ini Kak, untuk di Banyumas sendiri ini Saka yang sudah sampel sudah aktif ada berapa Kak? Ya. Kalau kita di Banyumas satuan karya yang sudah mulai bergerak ataupun aktif secara organisasi dan wadahnya itu memang ada 17 Saka. Memang secara satuan karya ini kan tumbuh dari atas ya, artinya tumbuh dari kuartir nasional ataupun dari kementerian yang kerjasama turun ke kuartir daerah dan juga provinsi sampai dengan turun ke tingkat kuartir ranting. Jadi memang satuan karya ini tumbuh dari atas. Di Banyumas ini kalau secara nasional itu yang sudah diakui adalah 11 Saka ataupun 11 satuan karya. Itu yang basic itu sudah lama Kak, itu mulai dari Saka Bayangkara ada di bawah kepolisian, termasuk kalau pas mudik itu ya, pas mudik jalan ya, macet itu ada bagian pramuka itu ya, membantu memperlancar juga di jalan. Terus juga ada Wirakartika, ini dari Saka milik TNI Angkatan Darat, itu juga bergerak baik itu ada penanggulangan bencana dan sebagainya. Terus juga ada Saka Bakti Usada di bawah Kementerian Kesehatan, kemudian Saka Wana Bakti di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang juga itu juga ada Saka Kalpataru yang sama-sama di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pasca Kementerian Kehutanan ini juga merger, akhirnya sekarang lingkungan hidup itu punya Wana Bakti dan juga Kalpataru. Kemudian ada Saka Kencana di bawah BKKBN, ada Saka Taruna Bumi di bawah Kementerian Pertanian, Saka Wijaya Bakti ini di bawah Kementerian Pendidikan, Saka Bahari di bawah Dinas Perhubungan kalau di Banyumas ya. Tapi kalau secara nasional itu di bawah TNI Angkatan Laut. Kebetulan karena Banyumas tidak punya pangkalan TNI AL, jadi kita hidup di Dinas Perhubungan yang punya fungsi tentang angkutan di sungai Serayu. Terus ada Saka Dirgantara, kita juga kebetulan tidak ada pangkalan angkatan udara, tapi kita kerjasama dengan komunitas aeromodeling gitu. Terus juga ada Saka Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Itu 11 Saka yang memang sudah ada di nasional, dan kita di Kuarda juga punya khusus Kak. Itu ada Saka Milenial, itu memang bentukan Gubernur Jawa Tengah itu. Saka Milenial itu di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi. Terus ada Saka Bina Sosial di bawah Dinas Sosial. Terus juga ada Saka Pustaka di Banyumas. Kalau tadi di Kuarda ada 2, di Banyumas ini ada juga yang khusus, hanya mungkin ada di Banyumas itu ada Saka Pustaka, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Terus ada Saka Anti Narkotika di BNN, ada Saka Diasta Pemilu di Bawaslu, dan terakhir Saka Pom ini di Badan POM juga. Memang kita Banyumas salah satu mungkin yang terbanyak Kak di Jawa Tengah ataupun di Indonesia gitu ya. Nah ini Kak yang jadi pertanyaan dari beberapa sobat di POM ini Kak ya. Tentunya kan ini kan ada Saka sudah banyak sekali ya, kemudian juga organisasi juga banyak sekali. Nah khusus untuk Saka ini, kira-kira kalau ikut Saka itu manfaat peningkatan kompetensi diri itu apa Kak yang bisa didapat kalau kita mengikuti kegiatan di Saka tersebut? Sesuai dengan namanya ya, Satuan Karya Pramuka itu adalah wadah minat dan keterampilan. Artinya setiap anggota pramuka, penegak dan pandega yang mengikuti kegiatan Satuan Karya dengan adanya 17 itu kan berarti 17 kompetensi masing-masing. Dan itu manfaat yang akan diterima ataupun secara langsung itu tentu kompetensi sesuai dengan bidangnya. Seperti POM adalah pengawasan obat dan makanan. Tentu nanti selama mereka latihan itu ya akan berlatih tentang bagaimana pengawasan obat, bagaimana memilih kosmetik yang baik, ataupun bagaimana memilah obat yang baik sesuai dengan izin dan sebagainya. Nah, jadi yang paling dirasakan tentu kompetensi itu, artinya sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing instansi. Nah di Kuarda Banyumas berarti ada 17 pilihan nih ya, 17 kompetensi pilihan yang bisa dipilih ya. Betul. Nah ini Kak, syaratnya apa sih Kak? Ada dari 17 Saka itu persyaratannya sama atau gimana untuk menjadi anggota Saka? Iya, jadi secara umum memang Satuan Karya ini kan ada dasar hukumnya ataupun ada dasar penyelenggaranya itu nomor
petunjuk penyelenggaraan nomor 003 tahun 2021. Jadi memang di situ semua saka, walaupun di Banyumas 17 saka, syaratnya semua sama kan. Jadi yang jelas pramuka penegak paneka usia 16 sampai 25 tahun, kemudian juga dia sudah bantara Kak. Artinya bantara ini di gugus depan di sekolah mereka itu sudah menempuh namanya tingkatan bantara. Kalau mereka sudah bantara, mereka boleh masuk di satuan karya. Kalau kita bicara sekarang mungkin belum bantara tapi sudah minat, bagaimana bisa? Kita bisa proses. Yang penting selama kita menjadi anggota saka, kita juga turut aktif di gugus depan supaya sesuai dengan tujuannya pramuka punya tribina yang itu bina diri, bina masyarakat dan juga bina satuan. Artinya bina diri itu kita mengasah kemampuan kita sesuai di bidang satuan karya, tapi juga kita bisa memiliki kecakapan di gugus depan gitu Kak. Nah, jadi Kak, ini kan ya dunia sekarang kan sudah berkembang cukup drastis ya. Kalau hanya kompetensi satu aja kelihatannya kan masih kurang nih. Ini bagi adik-adik pramuka, kakak pramuka yang pengen multi talent nih, pengen menguasai beberapa kompetensi atau keahlian yang boleh nggak Kak kalau misalnya mengikuti beberapa saka itu, apakah ada periode waktu tertentu baru boleh ikut yang lain? Biar fokus juga ya, tentunya kalau ikut berbarengan kan mungkin agak susah juga ya kalau untuk fokus ya. Ya memang untuk kegiatan satuan karya ini memang tidak secara umum dengan peraturan yang baru ini tahun 2021 memang tidak mengharuskan anggota pramuka penegak itu hanya mengikuti satu. Jadi itu bisa lebih dari satu. Katakanlah hari ini selama 6 bulan saya menempuh pendidikan ataupun materi di Sakapom, saya juga bisa menempuh pendidikan lain. Misal kita kepengen tentang kebencanaan, kita bisa dengan gerakan kita. Jadi dalam satu waktu teman-teman ini kan sekolah 3 tahun ya, artinya dari kelas 10, kelas 11, 12 itu mereka bisa mengikuti secara bergantian selama administrasi yang mereka ikuti itu sesuai. Artinya tidak hanya hari ini ikut apa terus besok ganti apa, tidak, supaya apa kompetisi yang dicapai di satuan karya itu tercapai. Nah ini kan peluang dari adik-adik pramuka, kakak pramuka nih kalau ingin meningkatkan kompetensi, ingin multi talent ini di Warta Banyumas sudah ada 17 pilihan ini. Nah kemarin Kak kebetulan kita juga kegiatan hemat juga ya yang di Gunung Pade Semarang kemarin. Ya kita tanya juga ada salah satunya Saka Bagusada ya. Kita tanya minat enggak sama Sakapom, minat juga. Lo kan sebelumnya sudah di Saka Bagusada. Kenapa bisa begitu kita tanya? Karena saya cita-cita pengen jadi dokter Kak. Jadi selain paham di dunia kesehatan dengan mengikuti Saka Bagusada, kita juga akan mengikuti di Sakapom nih. Nanti kan saya juga pengen buat klinik kecantikan katanya kalau jadi dokter kan nanti di Sakapom kan juga ada pengetahuan juga, ada kompetensi juga terkait dengan kosmetik seperti itu. Nah berarti memang bisa ya kayaknya kalau kita punya tujuan, punya cita-cita tertentu ya yang nanti kita tinggal pilih aja biar kita dapat pengetahuan dan keahlian sejak dini dengan mengikuti saka-saka pramuka tersebut gitu ya Kak ya. Jadi memang kegiatan saka ini tentu akan berdampak ya, karena ini sudah fokusnya ke keterampilan kualifikasi. Memang yang diharapkan dari nanti mereka mengikuti saka kan otomatis output setelah mereka lulus ataupun ke jenjang selanjutnya ya. Artinya tentu akan sangat mendukung seperti tadi cerita rekan kita di Bagusada terus kepengen di Sakapom, itu bisa sekali karena memang tidak terbatas, kita itu tidak dibatasi. Di pramuka memang kita ada batasan tapi kita tidak membatasi untuk belajar di mana, kapan dan bagaimana gitu. Nah gini Kak, kan kalau kita gimana ya biar adik-adik kakak pramuka juga berminat di saka pramuka kan tentunya kan kita lihat senior dan sebelumnya. Mungkin nanti Kak Doni bisa menceritakan success story dari kakak pramuka yang dulu aktif di saka ya sekarang sudah bisa berhasil agar apa ya bisa diikuti nih sama junior-juniornya. Mungkin Kak Doni bisa berkenan untuk menceritakan success story kakak-kakak pramuka ya yang aktif di saka tersebut. Ya, yang jelas kita di gerakan pramuka tentu itu menjadi pengalaman tersendiri ya Kak. Artinya akan membawa dampak positif di kemudian hari. Tentu
salah satunya saat ini Bupati Banyumas ya Kak, itu Pak Ahmad Hussein juga, beliau sangat concern sekali terhadap gerakan pramuka khususnya di Banyumas. Artinya beliau sangat mendukung terhadap pembinaan khususnya ini Saka juga Kak. Malah sukses story dari Banyumas 1 ya, sebagai main-main langsung Banyumas 1. Jadi Pak Bupati ini juga termasuk sangat concern terhadap pembinaan gerakan pramuka, utamanya kemarin kita juga pasca ada pelantikan Saka itu, ini menjadi kecakapan yang bagus yang itu memiliki kualifikasi, karena sekarang juga kita belajar tanpa kualifikasi mungkin juga tidak ada arah ya Kak. Artinya dari beliau kita juga sangat banyak menerima istilahnya pengalaman dari segi kepemimpinan beliau selama di Banyumas. Tentu itu juga beririsan dengan pramuka, karena beliau mendukung program penuh kita di Wakcam, juga pembinaan di setiap dinas itu pramuka ya harus ada gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah kalau dilihat ya generasi pramuka ya rata-rata usia SMP, SD, SMP, SMA ini kan dalam tahap mencari jati diri ya untuk pembentukan karakter. Nah sekarang kan dengan teknologi digital ini kan informasi apapun nggak bisa terbendung ya. Jadi kita diarahkan untuk generasi yang malas gerak, hanya dengan Android aja kita sudah tahu segalanya ya. Tentunya kan ini kan juga nggak seimbang juga ya, kelihatannya perlu penyeimbang juga seperti kegiatan-kegiatan lapangan nanti yang ada pelatihan komunikasi publiknya juga, ada pengenalan terhadap alam juga, ada sosialisasi juga. Nah ini menurut Kak Doni gimana nih? Apakah pramuka siap nih menyambut tantangan generasi-generasi digital ini? You know? Karena kan tantangan tersebut ya semua kan bisa dikendalikan dengan Android, jadi apa ya, sifat egonya mungkin nanti jadi lebih tinggi juga, jadi sosialisasinya jadi berkurang. Gimana kalau menurut Kak Doni? Tentu itu kita gerakan pramuka memiliki tantangan sendiri ya, apalagi kita pasca Covid memang kita kegiatan kita itu kan terbatas ya. Kita sekarang serba digital. Salah satu mungkin yang menginisiasi adanya Saka Milenial juga kondisi kan. Saka Milenial itu kan bergerak di literasi digital ya, artinya dia concern dengan teknologi saat ini, bagaimana pengembangan teknologi supaya anak-anak kita itu istilahnya saat ini menggunakan teknologi yang ada itu bisa tersaring ya, dengan baik. Tentu itu menjadi tantangan kami, dan kami selalu bisa, artinya selalu bisa mengkondisikan bagaimana saat ini kondisi kita saat ini ya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini supaya nggak ketinggalan zaman itu kan. Satu, tidak ketinggalan zaman, yang kedua juga dengan adanya generasi muda, kondisi yang bebas ini, pendidikan pramuka ya kita tidak hanya stuck hanya tepuk tangan kemudian hanya istilahnya ataupun perpeloncoan gitu ya, kita tidak hanya stuck di situ. Makanya kenapa Satuan Karya Pramuka di Banyumas ini kita galakan ya, arahnya ke sana supaya apa yang menjadi mungkin tingkat kebosanan ya, karena pramuka kadang kan ada yang pramuka itu apa dan sebagainya, tapi secara umum dengan adanya banyak pilihan seperti Satuan Karya Pramuka ini kan membuka peluang bagi teman-teman pramuka penegak pandega itu untuk saya mau minat di bidang apa nih gitu. Itu akan menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pramuka dengan adanya Satuan Karya Pramuka. Nah ini Sobat Bepom ini sudah dikasih bocoran nih, kenapa kok peminatnya selalu banyak, pramuka selalu jadi favorit, karena kan tidak berhenti ya Mas ya, kalau selalu berinovasi juga, kemudian juga mau update ya, up to date, mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan apa aja juga bisa harus diikuti ya. Jadi tidak istilahnya harus kekinian gitu ya Kak ya. Nah ini kembali ke Sakapom ini. Nah kalau Sakapom kan di kita baru rintisan Kak ya. Nah gimana sih biar bisa nanti SK Kuarnas itu segera bisa terbit? Ini perlu nanti kan perlu ya langkah-langkah apa ya yang bisa strategis, bisa mempercepat, biar nanti kan kalau sudah ada SK Kuarnas itu kita bisa bergerak secara masif seperti itu Kak ya. Tentu untuk Sakapom memang ini salah satu rintisan dari Kuarcap Banyumas, dan belum banyak ya Kak di Jawa Tengah, terbukti dengan kegiatan kemarin kita juga masih beberapa. Memang untuk proses kita sampai dengan diakui nasional itu menurut kami memang prosesnya panjang, tetapi itu tidak istilahnya tidak berhenti Kak. Artinya
apakah kita harus menunggu dari atas? Tidak. Di dalam gerakan pramuka kenapa kita bisa inovasi ya? Kita bisa top down dan juga bottom up. Artinya tidak hanya aturan semua dari atas, kita juga bisa mulai dari bawah. Artinya kita di Banyumas sudah saat ini mulai berdiri Kak secara kegiatan. Memang nanti ke depan kita akan ada semacam kerjasama atau penandatanganan MOU supaya legal standingnya ada ya Kak. Itu satu itu. Kedua memang pembentukan Sakapom ini di tingkat nasional ini kan minimal ada syarat ya Kak, 2/3 dari provinsi yang ada. Itu pun turun lagi di provinsi pun harus 2/3 dari jumlah provinsi. Otomatis kalau kita mau mendirikan Sakapom di tingkat nasional, tentu syarat-syarat itu harus kita lalui. Tetapi memang seperti yang kami sampaikan, kita tetap bisa berkegiatan selama ada legal standing yang untuk dasar penyelenggaraan kita. Maka di Kuarsa Banyumas pun kita concern ya Kak, kita sudah istilahnya setiap ada kegiatan kita ajak, itu salah satu untuk menghidupi kegiatan Saka. Jadi baik itu kegiatan partisipasi yang tingkatnya mungkin di Jawa Tengah ataupun di tingkat kabupaten kota ya kita akan ikuti. Artinya kita bikin MOU, apalagi di POM Banyumas juga secara pengawasan dan juga 4 kabupaten itu nanti kita bisa masif Kak. 4 kabupaten ini kita dirikan supaya rintisan-rintisan ini kan semakin banyak Kak. Semakin banyak rintisan itu kan ada proses tahapan Kak. Ada finalisasi, ada pemberkasan, kemudian ada juga peserta didiknya berapa, pembinanya berapa, kan ada penghitungan sampai ke itu Kak. Hampir sama pembentukan Sakapom ini hampir sama dengan pembentukan organisasi ataupun instansi di wilayah Kak. Jadi itu bisa kita laksanakan dengan bertahap Pak. Jadi kita nggak hanya nunggu dari atas, tapi kita bisa mulai dari bawah gitu. Nah ini berarti kan kita harus komunikasi terus nih sama Kak Denny sama tim WhatsApp ya, agar nanti bisa berproses tidak hanya SK Rintisan tapi memang sudah jadi SK Saka. Yang perlu digarisbawahi tadi yang sampaikan Kak Don ini, kita masih tetap boleh nih berkegiatan dengan Pramuka, dengan Sakapom ya. Ya kita kan sudah ada beberapa ya Kak ya, sudah termasuk komunikasi informasi dengan adik-adik Pramuka. Kita bermitra dengan BN juga ya, BNN juga, bagaimana menghindari ya penyalahgunaan obat-obat yang dilarang gitu ya. Nah ini Kak yang perlu saya tanyakan lagi nih Kak. Nah ini kan kalau kita berkegiatan nggak berkegiatan melibatkan adik-adik Pramuka. Nah boleh nggak kalau kita memberikan semacam penghargaan atau sertifikat sebagai apresiasi karena adik-adik Pramuka sudah berkenan untuk berkegiatan dengan kita gitu ya. Mungkin jadi salah satu daya tarik ya. Karena kan sekarang kan wujud kompetensi kan salah satunya kan dari ya kan ada sertifikat itu. Gimana Kak? Itu sah nggak kita mengeluarkan seperti itu? Secara umum di dalam gerakan Pramuka tentu kita selalu mengedepankan namanya apresiasi ya Kak. Salah satu bentuknya ataupun metodenya itu dengan pemberian sertifikat. Jadi peserta didik yang mungkin saat ini juga mengikuti di Sakapom, tentu dalam itu kan ada proses ya Pak. Ada pencapaian sebagai anggota, kita beri ribet apa? Sebagai sertifikat PKM anggota. Kita ada kegiatan, misal di dalam Sakapom ada kegiatan tentang sosialisasi apa, kita beri piagam penghargaan mengikuti sosialisasi ini. Jadi memang di dalam kegiatan Pramuka kita tidak lepas dengan namanya apresiasi ya, karena itu salah satu bentuk kita sampai dengan hari ini bisa membina generasi muda ya, salah satunya dengan apresiasi itu. Nah ini adik-adik atau kakak Pramuka ini yang minat dengan bergabung di Sakapom nih, Saka Pengawas Obat dan Makanan ini. Nah di kita itu selain memberikan apresiasi ya berupa sertifikat, nah tentunya kan yang paling utama kan menempatkan keahlian dengan kemampuan itu ya. Nah ini kan di Sakapom ada 3 krida Kak. Yang pertama adalah krida pengujian sederhana obat dan makanan ya. Nanti kan adik-adik kita ajarin bagaimana cara melihat obat dan makanan yang baik dan benar, layak digunakan atau tidak. Kemudian juga ada ya semacam alat uji sederhana sih ya, alat uji sederhana untuk menguji apakah pangan tersebut aman dari bahan berbahaya atau tidak. Karena tugas kita juga itu Kak, kita kan ada tugas food security atau PAM RI ya, yang tugas kita
menguji pangan yang keamanan pangan yang akan disajikan kepada presiden, wakil presiden dan duta besar dari negara lain. Jadi untuk jaminan keamanan gitu ya kita harus uji dulu. Nah itu yang akan kita replikasi ke kalian kepada adik-adik pramuka yang di Sakapom itu nanti akan mampu uji apakah nanti ini mengandung pewarna makanan, mengandung pewarna yang dilarang atau tidak, atau cara memilih yang baik itu yang seperti apa nanti kita akan ajari Kak. Kemudian krida yang kedua adalah krida pemantauan obat dan makanan. Ini kan sebenarnya mirip sama krida pengawasan obat dan makanan. Tapi kan ini Kak, karena ini kan adik-adik pramuka kan tidak ada kewenangan untuk pengawasan di kita ya. Jadi itu menemukan misalnya pangan yang expired atau rusak kan tidak bisa langsung untuk melakukan tindak lanjut pengawasan. Nah sifatnya hanya pemantauan. Dan dari hasil pemantauan itu nanti bisa melaporkan kepada kami lewat media-media yang sudah ditentukan ya, bisa lewat medsos kami, bisa lewat nanti WA kami atau kita ada namanya aplikasi Pramuka Sapa ya, Pramuka Sadar Pangan Aman ya. Nanti tinggal difoto ditemukan di sini, terus lokasinya di sini berupa apa aja. Nah nanti kami akan yang tindak lanjuti. Misalnya lagi nanti kan di wilayahnya kok ada tempat produksi jamu yang mencurigakan, tempatnya tertutup, tidak semua orang bisa masuk. Nah itu hal seperti itu nanti bisa disampaikan kepada kami. Karena ini ya pramuka kan ada mulai dari pusat sampai pelosok kan ya, ada. Kalau sementara di Badan POM sendiri ya ada di pusat sama ibu kota provinsi lah. Tahun 2018 ada Lokapom. Nah di Jawa Tengah sendiri kan ada di Banyumas sama Surakarta. Kalau kita pengawasan sampai pelosok-pelosok tentunya kan ada kesulitan juga. Nah ini ya dengan bermitra dengan pramuka ini kan salah satunya nanti bisa melakukan pemantauan dan memberikan informasi ke kami untuk kami tindak lanjuti Kak. Nah nanti kan kita lengkapi juga beberapa aplikasi juga. Nanti kan ada aplikasi selain pramuka Sapa tadi ya, ada aplikasi Bepom Mobile nanti yang bisa melihat apakah produk tersebut ada izin edarnya atau tidak, apakah sudah izin edarnya ditarik atau enggak, atau nanti kan ada aplikasi public warning dan ini banyak pengetahuan tentang obat dan makanan ini kalau adik-adik nanti mengikuti Sakapom ini. Nah kemudian krida yang ketiga ini adalah krida informasi obat dan makanan. Jadi kayak kepanjangan tangan kita untuk menjadi duta kita lah. Duta kita untuk menyampaikan informasi terkait obat dan makanan yang baik dan benar gitu ya, yang aman juga ya. Nah ini kan apalagi kan di dunia digital ini kan informasi hoax itu kan banyak sekali lah. Nanti kan mampu mengcounter lah informasi tersebut. Dan nanti kan kita kasih tahu cara mendapatkan informasi yang benar terkait obat dan makanan gimana sih, misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang ada disiapkan oleh Bepom, kemudian bisa dicek di webnya Bepom gitu ya, karena ada surat edaran ya, termasuk yang sekarang ini yang lagi masalah tentang sirup kan nanti Badan POM kan selalu update terkait informasi tersebut lah. Nanti kan adik-adik ini kan bisa mampu mengkomunikasikan dari sumber yang terpercaya ya, dari sumber yang sudah dirilis oleh Badan POM. Nah ini selain pengetahuan dari Badan POM ini kan namanya juga krida informasi obat dan makanan. Nanti akan ada semacam kayak kemampuan untuk public speaking gitu ya Kak ya, menyampaikan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, yang menarik gitu ya. Termasuk nanti diajari cara buat konten yang menarik juga gitu ya. Terus kemudian juga ini kemampuan komunikasi kan sangat penting sekali ya Kak ya. Mau sepintar apapun kita, sebrilian apapun ide-ide kita, kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik kan sayang sekali. Nah itulah salah satu nanti kompetensi yang didapatkan kalau mengikuti kegiatan di Sakapom ini. Nah nanti tentunya kan kita karena masih pemula ya Kak, masih baru kan kita kan nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kan juga harus perlu pendampingan ini dari ahlinya ini, dari Kak Doni di Kuarcap Banyumas ini. Nah terkait Kak ini untuk menggerakkan ya animo dari adik-adik pramuka biar bergabung dengan Sakapom ini, kira-kira ada saran nggak Kak untuk kami ini Kak? Jadi dengan Sakapom ada di Banyumas tentu itu menjadi poin positif ya Kak bagi kita di Kuarcap Banyumas. Artinya menambah
daftar peminatan ataupun daftar keterampilan yang bisa dikuasai oleh peserta didik baik penegak dan panitia. Tentu dari 3 kriteria yang tadi disampaikan itu kan sejalan ya Kak dengan tugas fungsi di Bepom. Bagi rekan-rekan pramuka, penegak dan pandekat tentu ini akan menjadi sangat menarik ya Kak. Adanya kriteria itu memang itu kriteria kan sebuah materi latih ya Kak, materi latih yang diterima. Di sisi lain juga itu akan menjadi apa ya istilahnya, poin utama dalam adanya Bepom sebagai pengawas obat dan makan yang disampaikan kepada masyarakat. Supaya menarik peserta dengan adanya kriteria itu juga sebenarnya sudah menarik minat ya, minat dari teman-teman peserta. Tinggal nanti kita mendorong bareng-bareng, tentu kita juga akan kolaborasi, tidak hanya Saka ini bergerak sendiri mencari peserta didik ataupun bagaimana, tapi justru kita sedang membangun tagline Kak, bahwasannya itu pramuka ya satuan karya gitu. Jadi setiap pramuka itu adalah anggota satuan karya, utamanya teman-teman penegak dan panitia. Kita juga akan dorong ke arah sana, utamanya teman-teman yang ada di Dewan Kerja. Kita juga akan dorong program mereka supaya fokus terhadap peminatan ataupun adanya membuka peluang untuk masuk ke satuan karya dengan berbagai metode Kak. Kita ada metode, mungkin kita dengan adanya pembukaan stand pameran ataupun dengan adanya perkemahan, itu juga bisa kita gunakan sebagai media untuk merekrut teman-teman peserta di Banyumas ini. Karena memang kita di Banyumas pramuka penegak pandeganya sangat aktif Kak, dan itu sangat respon, utamanya pada media sosial juga itu bisa menarik peserta didik untuk bergabung di Sakapom. Yang terpenting dalam pengembangan Sakapom ini tentu yang paling utama kita harus punya program ya, artinya program kita ada program, kita tawarkan, teman-teman banyak yang akan masuk. Jadi dengan sendirinya kita sedang membangun sistem itu supaya ya Saka tinggal menerima gitu kan. Jadi tidak lagi istilahnya tagline yang dulu itu kita bingung cari anggota itu. Saya kira mulai hari ini kita harus hapus itu kan. Harus kita ubah mindset. Nah ini Kak, terkait tadi program ya, salah satu untuk menarik peserta itu kan dari program itu ya. Nah ini kan programnya kan nanti bisa dikolaborasikan dengan program-program yang lain gitu ya Kak. Contohnya kan di kita nih di Badan POM ada program Bepom Goes to Kampus, Bepom Goes to School ya. Nanti kan kita akan semacam ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, bagaimana cara memilih obat dan makanan yang baik, bagaimana menghindari penyalahgunaan obat juga. Kemudian juga ini Kak, adik-adik yang butuh penelitian, misalnya lomba karya tulis di bidang obat dan makanan, atau ada program kreativitas mahasiswa ya, yang kalau kaitannya tentang obat dan makanan itu silakan berkomunikasi dengan kami. Kita juga membuka ya di program itu, adik-adik juga mendapatkan manfaat. Misalnya butuh ide nih program lomba karya tulis ini ya, misalnya tentang jamu ya, nanti kan kita akan siap melakukan pendampingan seperti itu. Misalnya adik-adik juga pas butuh tugas akhir atau pas skripsi gitu ya, butuh data-data terkait itu, bisa sharing enggak? Nah kita salah satunya program Bepom Goes to School, Goes to Campus itu yang membantu adik-adik untuk mendapatkan pengetahuan di bidang obat dan makanan. Dan satu lagi nih Kak, kita kan tiap tahun ada lomba nih, lomba pemilihan duta jamu aman dan kosmetik aman. Ini pesertanya sih dari level SLTA ya, sama kampus nih. Dan ini kan nanti kan ada seleksi ya, nanti kan sampai terpilih 3 duta terbaik di wilayah kita, kemudian kita nanti lombakan di nasional. Kita undang di acara di pusat Jakarta sana, kita fasilitasi, kemudian nanti kita didik bertemu dengan duta-duta se-Indonesia. Jadi kita menambah wawasan ya, ketemu duta se-Indonesia, terus bisa sharing informasi, bisa menambah jejaring gitu ya, biar kalau wawasan luasnya nanti pengennya seperti ini, pengen masuk ke Sakapom, nanti setidaknya ada tambahan wawasan ya, karena kan semua kan sekarang sudah terkoneksi ya. Kalau nanti adik-adik ini wawasannya semakin luas, tentunya dalam mengambil keputusan termasuk dalam memilih
sekolah atau mulai fakultas, mulai kerjaan, mulai usaha kan tentunya kan akan lebih leluasa ya kalau ada wawasan yang lebih luas tersebut. Ini apakah sejalan dengan program kamu Kak? Program seperti ini? Yang jelas itu akan sangat sejalan ya. Apalagi tadi dengan program-program yang beririsan dengan pramuka itu tentu akan menjadi istilahnya ini ya apa, peminatan. Jadi peserta ini kadang peserta itu ada yang minat pramuka, tapi kadang ada yang minat ternyata programnya bagus. Nah itu sebenarnya kan bisa menjadi daya tarik ya, daya tarik untuk masuk ke Sakapom. Mungkin tidak tertarik dengan pramukanya, tapi dengan program yang ada seperti duta itu, duta jamu dan kosmetik itu tentu akan membawa daya tarik kita ataupun peserta didik untuk mengikuti kegiatan di PON, yang mana nanti juga kita bisa arahkan masuk ke pramuka. Jadi kegiatan-kegiatan yang demikian itu akan sangat menarik, dan juga apalagi dilaksanakan setiap tahun, dan juga manfaatnya itu tidak hanya bagi kita ya Kak, artinya itu membawa dampak prestasi juga bagi diri kita, karena memang pramuka ya kita nggak lepas dari prestasi ya Kak. Artinya walaupun kita anggota pramuka ya kita punya prestasi, tidak hanya pramukaan baik tapi nggak punya prestasi kayaknya Kak juga gitu. Karena kebanyakan kita ikut pramuka ya kita berprestasi gitu. Nah ini satu lagi nih Kak, ini nanti kita juga ada BPOM ya, di BPOM Kamus School itu untuk mencetak wirausahawati ya di bidang obat dan makanan nih, agar nanti kalau adik-adik itu lulus itu jangan hanya jadi pekerja tapi jadi pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Nanti kita ajari bagaimana cara perizinan, bagaimana cara menjadi termasuk pelaku usaha yang baik itu jadi distributor atau reseller atau menjadi produksi. Nah ini kebagi Kak, ini dari ketiga duta jamu aman yang kita pilih itu tiga-tiganya sudah punya produk nih Kak. Jadi ya dengan mengikuti program ini ternyata anime generasi muda itu untuk menjadi generasi produktif yang kemampuan manajerial wirausahanya bagus, malah menghasilkan finansial Kak. Nah ini bertentangan nggak dengan pramuka yang sifatnya kan volunteer gitu ya Kak. Sementara ada keuntungan ekonomi jika nanti dia ikut di kegiatan Sakapom ini, karena jadi tahu cara berwirausaha lebih dini gitu Kak. Karena banyak pemuda sih dengan teknologi digital ini, misalnya kan nggak punya modal, nggak perlu buat pabrik, kan bisa jadi reseller untuk obat dan makanan yang tentunya yang legal, yang memiliki izin edar. Nah itu gimana Kak, bertentangan nggak atau boleh nggak kalau kolaborasi hal seperti itu, cetak wirausahawati yang masih aktif di dunia pendidikan gitu, biar nanti lulus sudah siap menjadi wirausahawan yang malah merekrut karyawan bukan menjadi karyawan. Gimana Kak? Jadi memang program yang semacam itu justru saat ini yang dicari kan. Dan kita pun pramuka sebenarnya program itu sangat menarik dan sangat bagus, apalagi seperti yang disampaikan tadi. Memang contoh ya Kak, contoh realnya kita sekarang kita masuk ke Saka katakanlah Bayangkara. Besok saya mau jadi polisi nih, nah saya harus masuk Saka Bayangkara. Nah ini salah satu yang ditawarkan di POM kan, besok saya mau usaha makanan. Nah ini kalau saya masuk ke Sakapom ini rasa-rasanya pas, ada kita tahu tentang produk pengawasan